Tidak ada yang mengaku memulai, tetapi perang terus berjalan. Jet tempur menghujani bom, artileri membakar perbatasan, dan pasukan darat saling mengklaim bertahan diri. Konflik Thailand-Kamboja kini memasuki minggu ketiga, dan ironi terbesar mulai terlihat. Persenjataan Amerika dan China bertemu langsung di Asia Tenggara. Jika ini hanya soal sengketa wilayah, mengapa kekuatan besar begitu dekat dengan garis depan? Jangan beranjak dulu, karena ada satu pola tersembunyi yang menjelaskan mengapa konflik ini dibiarkan terus menggantung. Inilah update konflik Thailand-Kamboja. Konflik Thailand-Kamboja memperlihatkan adaptasi langsung dari medan perang Rusia-Ukraina. Militer Thailand memasang cope cage dan lapisan proteksi tambahan pada tank serta kendaraan lapis baja, memadukan rangka baja, kayu eukaliptus, dan jaring untuk meredam serangan RPG, ATGM, hingga drone jarak dekat. Di udara, drone pengebom dan FPV menjadi senjata utamanya. Thailand mengklaim menggunakan drone domestik bermuatan bom mortir, sekaligus menuduh FPV Kamboja beroperasi dengan pola Ukraina, bahkan dikendalikan operator asing berbahasa Inggris. Tuduhan ini menguatkan spekulasi bahwa konflik lokal telah menjadi laboratorium taktik perang proksi modern. Adaptasi taktik modern ala Rusia-Ukraina ini segera diikuti eskalasi nyata di lapangan ketika konflik Thailand-Kamboja memasuki fase kritis pada pertengahan Desember. Memasuki 13 Desember, konflik Thailand-Kamboja tidak hanya bergerak di medan tempur, tetapi juga di jalur diplomasi internasional. Perdana Menteri sementara Thailand, Anutin Charnvirakul, dan Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, secara terpisah melakukan pembicaraan via telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump kemudian mengklaim di media sosial bahwa kedua pihak telah menyepakati gencatan senjata mulai Jumat malam. Namun, pernyataan ini segera dibantah oleh dinamika di lapangan. Anutin menegaskan kepada Trump bahwa Kamboja terlebih dahulu melanggar deklarasi perdamaian dengan tidak menarik pasukannya dari garis perbatasan, sehingga memicu korban jiwa dan kerusakan di pihak Thailand. Bangkok menyatakan setiap langkah militer yang diambil merupakan tindakan balasan defensif. Sebaliknya, Hun Manet menegaskan Kamboja tetap berpegang pada penyelesaian damai dan bahkan mengusulkan penggunaan citra satelit Amerika Serikat dan juga Malaysia untuk memverifikasi siapa yang melepaskan tembakan pertamanya. Upaya mediasi ini gagal meredam eskalasi karena kedua belah pihak tetap bertahan pada narasi masing-masing. Pada 14 Desember, situasi pun makin memburuk ketika Thailand memberlakukan darurat militer dan jam malam di Provinsi Trat, khususnya di 4 distrik perbatasan. Kebijakan ini memberikan kewenangan luas bagi aparat keamanan di tengah meningkatnya bentrokan bersenjata dan gelombang pengungsian. Pada hari yang sama, seorang prajurit Thailand dilaporkan tewas akibat serangan roket BM-21 yang menandai meningkatnya intensitas penggunaan senjata berat. Di medan tempur, Korps Marinir Kerajaan Thailand melancarkan operasi sebelum subuh untuk merebut kembali wilayah strategis Ban Samplang dan Ban Nongri. Operasi diawali dengan serangan udara jet tempur F-16, dilanjutkan tembakan artileri untuk mendukung pasukan darat. Pada pukul 07.20 waktu setempat, Thailand mengklaim berhasil mengamankan area dan mengusir pasukan Kamboja. Keberhasilan ini menjadi simbol penting bagi Bangkok bahwa operasi ofensif masih menjadi opsi utama meski jalur diplomasi terus dibuka. Namun, konflik juga menghasilkan trofi perang dari kedua belah pihak. Thailand menyita rudal anti-tank berpemandu generasi kelima GAM-102LR buatan China. Sementara pasukan Kamboja berhasil merebut kendaraan lapis baja BTR-3S1 buatan Ukraina milik Angkatan Darat Thailand. Rampasan ini menegaskan bahwa konflik telah berkembang menjadi pertarungan senjata modern, bukan lagi sekadar bentrokan perbatasan konvensional. Periode berikutnya menunjukkan bagaimana konflik ini mulai berdampak luas pada sipil, diplomasi regional, dan opini internasional. Memasuki 16 Desember, konflik Thailand-Kamboja memasuki fase yang jauh lebih sensitif ketika kota Kasino Poi Phet
pusat ekonomi perbatasan sekaligus sarang industri judi dan penipuan daring lintas negara, menjadi sasaran serangan udara Thailand. Jet tempur F-16 dilaporkan menghantam sejumlah bangunan yang diduga digunakan sebagai basis logistik kelompok kriminal. Serangan ke Poi Phet ini memicu reaksi beragam di ruang publik internasional. Di media sosial, sebagian warganet termasuk dari Indonesia menyambutnya sebagai pukulan terhadap jaringan judi online dan penipuan digital yang selama ini sulit diberantas. Namun, kritik juga bermunculan, menyoroti ironi bahwa masalah kejahatan lintas negara yang gagal ditangani lewat penegakan hukum justru diselesaikan dengan kekuatan militer lengkap dengan resiko korban sipil dan pelanggaran hukum humaniter. Dalam situasi penuh ketegangan itu, muncul simbol-simbol perlindungan diplomatik. Rekaman video memperlihatkan bendera Cina dan Indonesia dikibarkan di atas gedung-gedung di Poi Phet, menandakan keberadaan warga negara asing serta upaya mencegah serangan lanjutan. Aksi pengibaran bendera ini mencerminkan kekhawatiran komunitas internasional bahwa konflik telah melebar ke ruang sipil yang dihuni pekerja lintas negara, termasuk WNI. Secara militer, periode ini juga menandai keberhasilan pertahanan udara Kamboja. Untuk pertama kalinya dalam konflik terbaru, pasukan Kamboja dilaporkan berhasil menembak jatuh drone Thailand, yakni UAV Dominator XP milik Angkatan Udara Thailand. Di tengah eskalasi tersebut, ASEAN akhirnya bergerak di level diplomatik tinggi. Malaysia selaku Ketua ASEAN 2025 menyelenggarakan pertemuan khusus Menteri Luar Negeri ASEAN di Kuala Lumpur. Pertemuan ini bertujuan menukar pandangan, menekan deeskalasi, mendorong penghentian permusuhan, serta menegaskan kembali sentralitas ASEAN, piagam ASEAN, dan Traktat Persahabatan dan Kerjasama alias TAC. Memasuki 20 Desember, eskalasi konflik Thailand-Kamboja berubah arah dari sengketa perbatasan menjadi isu pelanggaran kedaulatan. Laporan warga dan rekaman CCTV menunjukkan pasukan Thailand memasuki Morda, Provinsi Pursat, wilayah yang selama ini tidak pernah diakui sebagai area sengketa. Unit tentara Thailand disebut bergerak hingga ke permukiman sipil dan rumah warga Kamboja. Di udara, Kamboja kembali mencatatkan keberhasilan penting. Untuk kedua kalinya, tentara kerajaan Kamboja menembak jatuh drone militer Thailand, kali ini UAV Aerostar buatan Israel, yang dioperasikan untuk pengintaian dan pengawasan. Rekaman penjatuhan drone yang beredar luas memperlihatkan kemampuan pertahanan udara Kamboja yang semakin adaptif. Aerostar merupakan aset vital karena menyediakan data intelijen real-time, sehingga kehilangannya tidak hanya berdampak simbolik, tetapi juga operasional. 2 kali kehilangan drone dalam waktu singkat mematahkan asumsi dominasi udara Thailand dan menandai konflik telah sepenuhnya merambah dimensi udara modern. Meski eskalasi terus terjadi, tekanan diplomatik akhirnya memaksa kedua pihak membuka kembali jalur dialog. Thailand dan Kamboja sepakat membahas gencatan senjata pekan ini melalui pertemuan bilateral Komite Perbatasan Umum yang dijadwalkan berlangsung di Chantaburi pada 28 Desember. Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut langsung dari pertemuan darurat para Menteri Luar Negeri ASEAN di Kuala Lumpur, ASEAN, bersama Amerika Serikat dan China, menegaskan keprihatinan serius atas konflik yang telah menewaskan lebih dari 40 orang dan memaksa ratusan ribu hingga hampir 1 juta warga mengungsi. Namun, dialog berjalan paralel dengan kekerasan. Baku tembak artileri dan senjata berat masih terjadi hampir setiap hari di sepanjang 817 km perbatasan dari wilayah berhutan di dekat Laos hingga pesisir Teluk Thailand. Bahkan, hanya beberapa jam setelah pertemuan ASEAN, jet tempur Thailand kembali melancarkan serangan udara ke wilayah Siem Reap dan Preah Vihear dengan alasan membalas tembakan roket dari pihak Kamboja. Kontroversi lain muncul ketika militer Thailand menghancurkan sebuah patung dewa monyet Hindu di wilayah Kamboja dengan alasan keluhan warga terkait kemacetan dan kebisingan. Tindakan ini pun memicu kemarahan publik dan tuduhan penghancuran simbol budaya, menambah dimensi sensitif konflik yang kini tidak hanya bersifat militer dan politik, tetapi juga kultural. Hingga pukul 00.00 tanggal 22 Desember 2025, Thailand tercatat telah melancarkan 23 serangan udara ke wilayah Kamboja menggunakan jet tempur F-16 dan Gripen. Serangan ini
tidak hanya menyasar target militer, tetapi juga infrastruktur sipil seperti sekolah dasar, pagoda, jembatan, dan kawasan permukiman termasuk Poipet dan Morda. Secara politik, eskalasi ini sulit dilepaskan dari kalkulasi domestik Thailand, terutama kepentingan elektoral Perdana Menteri Anutin serta sejarah panjang invasi dan aneksasi Thailand ke wilayah Kamboja sejak 1942. Di tingkat global, konflik ini menjadi ajang tarik-menarik kekuatan besar. Amerika Serikat menopang Thailand sebagai sekutu utama non-NATO, sementara China memperkuat Kamboja melalui dukungan militer dan strategis. Rusia meski membantah keterlibatan langsung tetap hadir sebagai faktor geopolitik laten. Upaya diplomasi melalui ASEAN, Malaysia, Amerika Serikat dan juga China masih rapuh dan kerap gagal karena tidak menyentuh akar sengketa perbatasan. Namun, harapan perdamaian tetap bergantung pada gencatan senjata yang sungguh-sungguh, demarkasi ulang perbatasan, dan keberanian politik untuk menempatkan keselamatan warga sipil di atas kepentingan kekuasaan.